Coba di sini di video ini saya akan mereview One Piece untuk chapter baru yaitu di chapter 1027. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa nih, kita akan mereview untuk One Piece chapter baru di chapter 1027. Anjos. Oke lah, kita langsung saja bahas karena ya banyak hal menarik di chapter ini. Dimana untuk chapter 1027 ini akan berjudul Danger Beyond Imagination. Judul yang sebenarnya sangat to the point banget sih Oda ngambil judulnya ini. Dan seperti biasa juga kita akan mulai membahasnya dari cover terlebih dahulu. Yang lagi-lagi masih berisi cover requestan, dimana di cover ini kita melihat lagi sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, dia sedang berlari dari seorang singa ketika dia sendiri sedang menangis dengan tawa. Ternyata Roger ini mencoret-coret muka singa tersebut hingga berbentuk sangat aneh. Dimana kita pun melihat juga Shanks dan Buggy di pohon yang masih ketakutan dengan kemarahan singa tersebut. Ini cover request yang cukup menarik nih. Singa, Roger, tertawa. Ada apa ini? Oke, kita langsung bahas ke chapter kali ini. Dimulai langsung lanjutan dari chapter lalu di saat Jack dan Perospero sudah kalah. Di sini yang diperlihatkan adalah Nekomamushi yang kembali ke mode normalnya lagi. Itu pun setelah dia menutup matanya dari cahaya bulan. Dan kita pun melihat Carrot serta Wanda yang berjalan ke arah Nekomamushi ini. Di situ Neko berkata, hati-hati atau kau akan berubah kembali ke mode sulong. Dan untuk beberapa alasan bulan terlihat kembali di langit ini. Ya benerlah, itu semua ulah Luffy yang membelah langit dengan beradunya bersama Kaido. Dimana kita pun melihat Onigashima yang berada di langit bersamaan dengan awan yang semakin menjauh. Yamato dan Momonosuke pun mereka berdua melihat ke arah langit, di mana Luffy dan Kaido masih berhadapan setelah benturan luar biasa itu terjadi. Di sini Yamato pun mengingat kembali, saya membaca hal itu di jurnal milik Oden. Ketika Roger dan Shirohige bertarung, langit pun ikut terbelah. Oke, akhirnya rasa penasaran saya di review lalu mungkin buat yang ngikutin tau lah ya gimana saya bilangnya. Intinya, kenapa Shanks dan Shirohige lalu juga Kaido dan Big Mom yang bertarung, langit sampai terbelah. Tapi untuk Shirohige dan Roger tidak terbelah seperti itu atau tidak terlihat lah. Padahal kalau kita ngomongin term of power, jelas lah ya kedua orang itu jauh lebih kuat dibandingkan Kaido, Big Mom, dan juga Shanks. Yang ternyata Oda cuma tidak menunjukkannya saja pada saat itu. Wah, sial banget. Karena dikatakan dari Yamato ini bahwa pada saat itu pun langit ikut terbelah. Jadi dengan ini berarti kesemua yang beradu sampai membelah langit itu sudah satu suara ya, alias setara. Dan beradunya Luffy dengan Kaido di sesi pertama, lalu juga Yamato dan Kaido yang seperti mirip Roger dan Shirohige dulu, itu ternyata levelnya masih di bawah ya dari membelah langit. Dimana benturan Luffy dan Kaido yang sebelumnya ini sangat kuat sekali, yang bahkan menggoyangkan seluruh pulau. Di sini kita melihat bebatuan mulai berjatuhan dari dalam kastil Onigashima, dan Yamato pun terlihat mulai berdarah dari kepalanya. Serta dia mengingat, Raimehake. Walaupun saya mencoba sekuat mungkin untuk menahan serangan itu, memang mustahil untuk menahan semua serangannya. Yang lagi-lagi penasaran saya terjawab juga. Apakah Yamato dan Kaido yang sebelumnya bertarung setara ini, dimana disitu pun saya nge-state-nya atau meng-highlight-nya di Raimehake sebagai salah satu serangan yang bahkan Luffy sendiri belum bisa menahannya. Pertama, Luffy one hit KO lah menahan serangan Raimehake, dan yang kedua dia hanya bisa menghindarinya sedikit saja, alias dia belum benar-benar bisa menahannya seperti itu. Di sini terjawab lagi kalau Yamato pun ternyata masih belum kuat menahan serangan Raimehake. Oke, confirm lagi. Lanjut di sini Luffy menyuruh Yamato untuk menolong Momonosuke, yang dia pun sedang berada di ujung pulau karena dia tidak tahu caranya terbang. Di sini Yamato pun melompat ke atas kepalanya dan berkata akan menolongnya. Kaido pun mengejar mereka. Hei Yamato, Momonosuke, kemana kau pikir akan pergi?
Terlihat Momonosuke yang ketakutan melihat Kaido dan dia mengingat kembali saat Kinemon yang ditusuk karena menolong dirinya itu. Dan pada saat itu Kaido berhasil mencapainya, tapi Yamato menahan serangan dari Kaido ini. Luffy pun dia datang dari belakang menyerang Kaido di lehernya dan menghentikannya sambil berteriak, "Yamao!" Dan Yamato pun langsung mengerti bahwa Luffy ingin bertarung sendirian kan? Dan Luffy pun menjawab dengan tersenyum, "Ya, benar." Oke, nekat time lagi dari Luffy nih yang udah kalah sebanyak 2 kali. Tapi kalau Luffy nggak ngalahin sendirian sih, pride-nya sebagai karakter utama pasti bakal dibacotin dong. Akhirnya Momonosuke pun melompat dari tebing dan berteriak, "Tidak, aku akan mati." Di situ Yamato pun berkata untuk memegang langit. Momo yang bingung memegang, dan lagi-lagi Yamato menjelaskan bahwa naga tidaklah terbang, melainkan mereka menciptakan awan dan memegang awan tersebut untuk terbang. Di mana terlihat di sini Momonosuke pun berhasil menciptakan awannya di sebelah cakarnya, dan dengan itu dia memegang dengan kuat untuk membuatnya dapat bergerak. Yamato menjelaskan lagi, berjalan di udara itulah yang sebenarnya naga lakukan. Awan-awan tersebut disebut sebagai Homuragumo atau awan api. Yang sebenarnya ini sudah pernah Yamato jelaskan kepada Momonosuke di mode kecil sih waktu Onigashima ini terbang pertama kali. Nah, dengan terbang menggunakan awan, bukankah itu hal yang sama persis dilakukan oleh Doflamingo juga ya? Dia mengaitkan benangnya ke awan untuk terbang seperti naga. Ya, toh dia juga anak buah dari Kaido dan dulunya Doflamingo disebut sebagai naga kan, atau naga langit. Lanjut, dikatakan di sini bebatuan sudah mulai berjatuhan dari Onigashima. Dan Yamato pun berkata jika pulau ini akan hancur. Apakah ini mungkin kemampuan dari Kaido sudah melemah karena awan api tersebut sudah mulai tidak stabil? Oke, ini nih yang sudah saya singgung di spoiler ternyata benar juga. Ternyata memang benar kemampuan dari Kaido ini sangat gila sekali. Ternyata mengangkat pulau masih bagian yang berhubungan langsung dengan kemampuannya. Semakin lemah Kaido, semakin lemah juga kemampuan terbangnya itu. Jadi selama ini dia bertarung lawan para Scabard yang hebat lah, Worst Generation, Luffy, Yamato sambil mengarahkan Onigashima dengan kekuatannya ke tujuannya. Saya kira ini terjadi secara otomatis dan tidak berpengaruh ke kemampuan Kaido. Tapi kalau kayak gini sih, wah gila banget untuk Kaido sih, kemampuannya sangat parah. Jadi inget banget dulu waktu pertama kali Kaido dihajar oleh para Scabard di sesi satunya, langsung banyak yang ngomen nih atau langsung banyak yang berteori bahwa Kaido adalah Yonkou yang terlemah. Waduh, padahal cuma baru kena beberapa serangan aja langsung nyimpulin seperti itu. Ini benar-benar ngaco banget. Jujurnya dari ketahanan yang ada sampai saat ini sih, bisa saya bilang Kaido ini memang cocok sebagai orang yang terkuat. Pas banget juga pemerintahan dunia nempatin dia dengan bounty tertinggi dan sebutan makhluk terkuat di dunia. Karena kemampuannya selama ini yang sudah diperlihatkan secara full oleh Oda Sensei, saya mengakui jika Kaido yang terkuat. Ingat di sini saya bilangnya yang sudah diperlihatkan ya, untuk kasus Roger, Shirohige, Rose kan cuma sebagian dan cuma kata-kata saja. Serta banyak juga yang menghubungkan hal ini dengan bird cake-nya Dovi di Dressrosa, yang menurut saya itu pun sangat instan dan hebat sekali. Sejujurnya, bird cake dari Doflamingo ini adalah salah satu plot hole One Piece yang terbesar menurut saya. Dia bisa bertarung dengan bebas di saat bird cake-nya aktif begitu saja. Bahkan seseorang seperti Zoro pun tidak bisa menghancurkan bird cake itu. Ini benar-benar plot hole banget sih menurut saya, tapi ya oke lah karena sudah lewat juga. Lanjut, di sini Momonosuke pun mencoba menahan Onigashima dengan kepalanya dan dia pun berkata saya tidak akan membiarkan ini sampai di ibu kota bunga. Dan Yamato pun berkata, mustahil melakukannya dengan cara seperti itu Momokun. Kita tidak punya waktu lagi karena ini sudah sangat dekat sekali dan akan sampai kurang dari 5 menit. Lagi-lagi pola dari Oda lah yang selalu dibuat, yaitu ada yang namanya batas waktu. Awan api pun mulai menghilang, satu-satunya cara untuk menghentikan pulau ini adalah dengan mendorongnya dengan awan api yang lebih kuat. Di situ Momo pun menjawab tidak mungkin saya bisa menciptakan sesuatu yang seperti itu karena saya tidak punya kekuatan sekuat Kaido. Di sini pun Yamato berkata jika situasi lebih buruk dari yang dia bayangkan. Inilah yang menjadi judul untuk chapter kali ini juga, dimana jika Onigashima berhasil sampai di ibu kota bunga akan banyak sekali rakyat yang mati. Tapi yang lebih buruk adalah jika Kaido berhasil dikalahkan.
Awan apinya akan hilang dan Onigashima akan jatuh sebelum sampai ke ibu kota bunga. Banyak sekali senjata dan bahan ledak di pulau ini, jadi bisa dibilang Onigashima sendiri adalah sebuah bom. Jadi jika pulau ini jatuh, musuh dan teman semuanya akan rata. Ya sebenarnya impact dari jatuhnya sesuatu yang sangat besar pun akan membuat efek yang sangat masif di sekitarnya. Tapi kalau ditambah dengan adanya bahan ledak, wah itu sih bakal semakin parah lagi. Di sini Momonosuke pun berteriak, berarti kita harus memperingati hal ini kepada Luffy dong. Dan akhirnya dia ditabok kepalanya oleh Yamato. Dasar bodoh. Luffy adalah orang yang membawa semuanya di pundaknya saat ini. Dia pula sedang bertarung sendirian, kau tidak bisa mengalahkan Kaido tanpa Luffy. Jadi jangan berikan beban itu kepada Luffy lagi, kau harus menghentikan ini sendiri. Dan berpindah ke panggung utama, di sini kita melihat King menyerang semua orang, teman dan musuh di lantai itu dengan serangan pedang terbangnya. Zoro pun terkena serangan dari King ini dan dia mencoba menahannya dengan pedangnya, tapi serangannya sangat kuat sekali dan bahkan membuat Zoro terlempar. Wah ini sih gila parah, bahkan ada serangan yang lebih kuat dari Zoro yang sudah menahannya dengan pedangnya itu. King memang sangat gila parah. Di sini kita melihat sepertinya King memang berubah ke mode hybridnya karena terlihat tubuhnya manusia tapi tangannya berubah menjadi sayap Pteranodon. Yang ternyata dia gunakan itu untuk menyerang orang-orang. Bahkan di sini pun terlihat Zoro sampai terlempar cukup jauh sehingga akhirnya dia bertemu Franky dan menahan Zoro dari terbangnya tersebut. Di sini Zoro berkata jika King sangatlah kuat dan Franky pun bertanya jika dia akan menolongnya. Tapi Zoro bilang tidak apa-apa. Oke, ini juga lah karakter lain dari Zoro yang dia akui kemampuannya selain pertama adalah Ryuma, lalu juga Killer, Denjiro, dan sekarang ini. Untuk Mihawk nggak perlu disebut lah ya, dia kan sudah mau berguru kepadanya. Ya tidak aneh juga sih, karena di Fifth Card Oda bilang sendiri secara langsung, King adalah yang terkuat langsung setelah Kaido. Dia yang paling kuat di antara para All-Stars lainnya. Jadi janganlah kalian ngebanding-bandingin kekuatan King lebih kuat dari Queen lah, atau mungkin sedikit lebih kuat lah. Karena Oda sudah nge-set langsung orang terkuat setelah Kaido adalah King ini. Yang bahkan di sini Zoro pun mengakui kemampuan dari King juga. Dan jika kita kembali ke King, di sini Queen memarahinya dan berkata, hentikan serangan asal-asalmu, kau hampir saja memotong pantatku. Dan dijawab seperti biasa dengan cuek lah, ya untung sekali lah, karena aku tidak memotong lehermu. Dimana Kroco Kaido yang lain berkata alasan King sangatlah marah karena Zoro berhasil merusak sebagian dari topeng milik King ini. Itu pun karena sampai saat ini belum ada orang yang melihat bagaimana King tanpa topengnya. Ini sebenarnya mirip kayak Katakuri yang marah dulu ya. Sekarang case itu Oda kasih kepada Zoro. Dan pada saat itu juga King langsung menuju ke tempat Zoro dan Franky. Di situ Zoro berkata untuk Franky agar pergi dan dia berkata good luck. King pun dia langsung terbang lagi ke arah Zoro dengan kecepatan tinggi dan serangan yang bernama Tankyudon. Zoro pun mencoba menahannya dengan menyerangnya menggunakan Santoryu Ultora Gari. Zoro berhasil mengenai King di kepalanya, tapi karena serangan King ini sangat kuat, dia kembali terlempar sangat jauh lagi. Kali ini dia terlempar sampai keluar dari kastil dan terlihat Zoro mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan di saat Zoro masih terbang, King tidak berhenti dan menyerang Zoro lagi. Dimana serangannya yang membuat Zoro bisa terlempar jauh dari Onigashima. Tapi karena reaksi yang pas sekali, dia bisa kembali ke pulau dengan jurusnya tersebut. Ini sebenarnya mirip kayak serangan dari Geppo lah untuk Sanji, tapi di sini Zoro menyerang ke arah lain dan membuat Zoro terpental ke arah pulau Onigashima. Di sini pun Zoro berkata, itu sangatlah berbahaya. Setidaknya biarkan aku mati dengan pedangku atau aku tidak akan memaafkanmu. Dan King pun berkata hal yang sama, aku juga tidak akan memaafkanmu. Terlihat di sini wajah dari King sebagian, ternyata dia mempunyai rambut berwarna terang dan kulit cukup gelap juga. Terlihat ada seperti tato lah di atas matanya ini, yang menurut saya sangat mencurigakan sekali. Karena ternyata wujud dari King ini udah bikin misterius juga, yang ternyata dia adalah Obito. Padahal jika King ini kalah dengan bentukan topengnya saja itu masih tidak masalah. Tapi sepertinya ada hal penting di balik topengnya ini, makanya Oda membuat misteri untuk menghancurkan topeng dari King ini. Wah, mulai dikeluarin nih misteri-misteri dari Oda Sensei, terutama terkait ras Lunarian, tapi sih yang ini memang gila banget momen buat Babang Zoro. Dimana kalau sesuai prediksi saya,
bahwa arc ini bakal mirip polanya dengan Thriller Bark. Kayak mereka lah bakal ngalahin Kaido di saat Fajar atau Dawn juga. Lalu beberapa kesamaan lain yang sudah saya bahas di video ini, dimana jangan-jangan nanti juga sama seperti di Thriller Bark, kita akan melihat Zoro yang sekarat setelah bertarung. Itu pun setelah dia menahan serangan Kuma. Di sini setelah melawan King yang sangat kuat, dia juga habis disembuhkan secara paksa oleh ramuan dari suku Ming kan. Jadi sepertinya wah Zoro ini bakal sekarat setelah pertarungan ini. Apalagi King sangatlah kuat sekali. Ya karena sudah cukup panjang untuk video kali ini, jadi seperti biasa untuk analisis apakah Luffy bisa menang melawan Kaido lah atau apakah Onigashima akan jatuh lah, kita akan bahas terpisah dan seperti biasa itu di video analisis yang rilis di hari Minggu. Serta karena chapter ini sangat luar biasa banget, kerasa banget lah kayak judulnya danger di mana-mana. Jadi ketegangannya kita rasakan sampai sini anjay. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10, tapi yang terpenting dari yang terpenting juga adalah bahwa minggu depan tidaklah libur, anjos. Nah jadi seperti itulah untuk review kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.